Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Eh, Kali ini setelah kemarin kita membahas sepak bola, sebelumnya kita membahas film. Kali ini masih tentang Malaysia, tapi ini agak berbeda. Saya akan membahas seorang saudara kita, sesama warga negara Indonesia beretnis Tionghoa asal Surabaya, misteri yang kali ini menjadi salah seorang garda terdepan dalam mempertahankan marwah kita, marwah bangsa Indonesia di hadapan para kaum rasis arogan dari negara tetangga Malaysia ya. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan di video ini kalau saya sekarang ini sudah mengaktifkan channel ketiga saya selain channel ini yang khusus untuk menghantam Malaysia. Kemudian ada kanal Bola Win Wanur, itu kalau ini channel perjuangan ya. Kanal Bola Win Wanur itu channel cari uang ya, jadi di sana saya akan cerita tentang bola ya, itu betul-betul channel cari duit. Itu kalau mau di subscribe, suka pembahasannya silakan. Tapi untuk saat ini meskipun sudah cukup syarat untuk monetisasi, tetapi memang saat ini dari Google itu lama sekali untuk approve-nya. Jadi karena belum approve, saya nggak terlalu serius dalam menggarap channel itu. Nah, di channel yang ketiga ini, Cerita Kampung Halaman, judulnya, di linknya di sini. Nanti kalau mau masuk ke sana bisa di deskripsi ya. Nanti saya lampirkan linknya di deskripsi. Sebenarnya itu adalah video, kalau diurutkan, channel YouTube kedua saya sebenarnya dari segi waktu pembuatan, tetapi itu belum saya isi. Ada beberapa sudah video sebelumnya yang udah ada di sana, dan itu nggak saya hapus. Tapi yang menjadi tonggak permulaan lah, tonggak permulaan saya serius di channel itu di video yang barusan saya post di sana. Itu saya bercerita tentang Gayo, tentang Aceh gitu, itu lebih banyak di sana. Tapi nanti juga akan ya yang lain-lain ya, daerah-daerah Indonesia atau luar negeri yang sudah pernah saya kunjungi akan saya ceritakan, dan juga nanti tentang filsafat, tentang sejarah ya. Karena sebelumnya saya itu sebelum aktif di YouTube, saya tuh lebih dikenal orang sebagai penulis ya, kalaupun tidak ribuan, paling nggak ada ratusan lah tulisan saya yang berseliweran di dunia maya. Jadi pernah ada penerbit dari Jakarta yang minta untuk membukukan tulisan-tulisan saya itu, tapi aduh capek sekali itu untuk membuat, diedit, kemudian diatur lagi per tema gitu ya, jadi nggak ada waktu. Kemudian juga saya melihat sekarang ini tulisan udah nggak begitu banyak dibaca orang ya, kecuali fiksi seperti novel atau novel online itu orang masih baca ya. Tapi kalau untuk pembahasan serius, orang lebih suka video. Jadi itu mungkin tulisan-tulisan lama juga, tema-tema itu akan saya videokan gitu ya. Jadi pola komunikasi masa sekarang sudah berubah, dan saya mencoba mengikuti zaman saja. Oke? Jadi kalau mau ikuti cerita-cerita yang lebih serius ya, yang bukan untuk ngenyek Malaysia atau bukan bola, silahkan lihat di channel sana. Nah, saya nggak tahu channel itu nanti akan berkembang sejauh apa. Yang paling nggak, kalau ini channel perlawanan, kemudian yang cerita bola itu channel cari duit. Nah, channel yang baru ini itu adalah idealisme saya. Kalau ingin melihat pemikiran atau pandangan atau pengetahuan dari seorang Win Wanur yang sesungguhnya, itu di channel itu, di Cerita Kampung Halaman. Oke, pembahasannya kita lanjutkan ke misteri tadi. Nah, awal saya bersentuhan dengan misteri ini adalah ketika dia memprotes ya, atau mengkritisi cara saya menghantam Malaysia seperti itu. Menurut dia itu tidak baik ya, biarkan saja mereka seperti apa gitu ya, kita fokus saja mengurusi diri kita sendiri, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kalau mereka hina ya lupakan saja. Jadi seperti itu awalnya misteri kepada saya. Jadi mungkin yang nonton, mengikuti channel saya masih ingat ada satu video saya yang judulnya One Dimensional Man, atau manusia satu dimensi, karena saya melihat misteri ini dia terlalu polos ya, terlalu lugu, hanya
melihat di satu sisi saja tentang Malaysia, nggak seperti kita yang sudah mengenal seperti apa netizen Malaysia itu kelakuannya di dunia maya, sehingga muncullah video-video seperti ini gitu. Nah, dan itu satu kali. Sebenarnya ada beberapa kali sih saya ingin membalas misteri ini, tapi saya nggak ingin terlalu frontal ya, karena apa? Ada banyak juga nanyakan, karena dia Tionghoa aja nggak berani seperti itu katanya. Kalau sesama pribumi dikerasin gitu ya. Artinya kepada TKI yang jelas-jelas menghina Indonesia itu saya hantam gitu, atau yang satu pengkhianat bangsa yang ada di Sumatera itu juga itu saya hantam habis gitu. Tapi sama misteri saya lebih lunak orang melihatnya. Tapi alasan sebenarnya kenapa saya melakukan itu ada dua ya. Pertama, itu yang paling saya nggak suka gitu ya, ketika saya umpamanya gitu berbeda pendapat dengan seorang saudara sebangsa kita beretnis Tionghoa, itu ada aja segelintir manusia dengan karakter Malaysiawi yang muncul gitu ya, rasis yang menghantam itu saya paling nggak suka ya, karena Indonesia ini udah nggak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi untuk saat ini. Aturan pemerintah sudah tidak membolehkan itu. Kita warga negara Indonesia, kita itu sama, semua setara dalam hak dan kewajiban gitu. Nah, kembali ke misteri ini, kenapa saya juga satu lagi yang membuat saya tidak ingin menghantam dia terlalu keras, karena berbeda dengan orang-orang yang memuji Malaysia sambil menghina Indonesia itu, seperti ya sebut saja Borunaga, Sari Ting-Ting, About Sastra, Ikiweo, Romlia Pratama, atau Toha gitu, yang memuji Malaysia sembari menjelekkan Indonesia. Misteri ini enggak saya lihat. Jadi dia hanya mengatakan, oh Malaysia bagus di sisi ini, bagus di manajemen ini gitu, tapi tidak pernah menjelekkan Indonesia. Dia tidak pernah menjelekkan Indonesia gitu. Nah, kali ini apa yang ingin saya bahas adalah, pada akhirnya ya seperti saya katakan benar di video saya, misteri ini cuma orang yang terlalu polos, dia nggak betul-betul kenal seperti apa orang Malaysia itu yang rasis, yang merasa diri Tuhan, merasa diri lebih hebat dan memandang rendah Indonesia. Interaksinya, terutama di Maya dengan orang Malaysia itu masih kurang gitu. Karena itulah saya anggap dia berpandangan begitu kepada saya ya. Nah, tapi belakangan ini saya lihat video dia itu sudah sama seperti kita ya, rasa cintanya kepada Indonesia ini akhirnya nggak bisa dia untuk menahan hinaan-hinaan dan arogansi Malaysia, dan mulailah dia pun seperti kita yang mencintai bangsa ini menghantam balik Malaysia. Nah, contohnya di video ini, mari kita tonton. Terima kasih, ada komentarnya. Ada komentar yang sangat lucu ya dari warga sebelah. Katanya saya ini benci Malaysia karena saya ditolak jadi warga negara Malaysia. Mohon maaf ya, saya nggak ada minat untuk jadi warga Malaysia. Karena apa? Di Indonesia banyak peluang bisnis ya. Kami boleh kaya, kami boleh hidup sejahtera, asal kami pandai melihat peluang bisnis ya. Ini makcik-makcik ini dari suku Madura ya, dia menghadiri pernikahan teman-temannya dan mereka mendapatkan tugas sebagai bridesmaids ya, sebagai bridesmaids, pembantu dari pengantin wanita ya. Dan makcik-makcik ini memamerkan semua perhiasan emas mereka. Ini bukan orang miskin ini, dan mereka saya rasa tak bekerja di Malaysia ya. Mereka pandai berniaga dan mereka bukan orang Tionghoa Indonesia, bukan ya. Ini makcik-makcik ini dari suku Madura kalau nggak salah. Banyak duitnya ini, emasnya begitu banyak ya. Jadi tak payah kami warga Indonesia bekerja di negara Anda ya. Meskipun saya himbau kepada para WNI yang menonton ini ya, kalau Anda ingin bekerja di luar negeri, jangan ke Malaysia ya. Malaysia itu dihapus saja dari daftar Anda. Pergi ke Taiwan, pergi Korea ya, pergi ke Jepang ya, pergi ke Hong Kong, jangan ke Malaysia lagi. Gajinya cuma 5 juta, itu kalau nggak dipotong-potong ya. Kalau masuk secara ilegal bisa dieksploitasi, hati-hati ya. Malaysia jangan lagi masuk deh, dihapus saja ya. Ini orang ini komentar kayak begini merasa Malaysia terlalu bagus. Mohon maaf ya, kami tak minat ya. Di Indonesia kami sangat bangga ya. Kami sebagai warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan setara di hadapan konstitusi dan di hadapan hukum ya. Tidak boleh ada anak emas dan anak tiri di Indonesia ya. Semua WNI setara di hadapan konstitusi ya. Kami punya hak yang sama.
Dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, penghapusan diskriminasi berdasarkan etnis, kebangsaan, dan ras, ya, di Indonesia sudah tidak dibenarkan lagi istilah pribumi dan non-pribumi, ya. Semua suku bangsa, etnis, asal-usul kebangsaan, kalau dia sudah jadi warga negara Indonesia, harus diakui sebagai orang Indonesia dan punya hak-hak yang setara dengan warga negara Indonesia lain dari suku manapun. Itu yang membuat kami bangga. Dan kami percaya, meskipun sekarang kondisinya seperti ini, kami percaya kami sudah melakukan hal yang benar, yaitu apa? Kita menghormati hak-hak asasi manusia, menghormati kebebasan beragama, memperlakukan semua warga negara secara setara, ya. Tidak ada lagi keistimewaan buat golongan tertentu, karena itu tidak adil dan zalim, ya. Kami sudah melakukan itu, kami melakukan hal yang benar, dan itu yang akan membuat kami maju ke depan. Dan kami boleh bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan pejabat kami, ya, diplomat kami di PBB, ya, di ASEAN dan lain-lain boleh dengan bangga untuk berbicara soal kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia di depan semua orang, ya. Dan kami tidak boleh dikritik oleh negara lain soal hak-hak asasi manusia, persamaan hak dan kebebasan beragama, karena di negara itu sudah digaransi dalam konstitusi kami, ya. Dan kamilah yang boleh dengan bangga mengatakan negeri kami, negeri Bhinneka Tunggal Ika, berbilang kaum, ya. Dan kami boleh dengan bangga menjadi contoh buat negara lain bagaimana hidup dalam kerukunan, persatuan, dan nasionalisme sebagai bangsa yang majemuk berbilang kaum. Ya, kamilah contoh yang paling depan, ya. Kami boleh bangga, ya. Saya tak mau bandingkan ini dengan negara Anda. Nanti Anda marah-marah dan menuduh saya menghina negara Anda lagi, ya. Saya tak mau melakukan itu, ya. Terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat, boleh melakukan posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow. Terima kasih. Jadi seperti itu kita lihat, ya. Jadi misteri ini persis seperti saya kira-kira. Orang Malaysia itu memang tipikal, ya. Kalau berseberangan dengan mereka, dalam pikiran mereka kita itu ada ingin sesuatu dari negara mereka itu, tapi kita nggak dapatkan, dan kemudian karena itu marah-marah dan bikin konten seperti ini. Sama saya pernah dituduh, mungkin ingat sama Borunaga, itu pernah ditolak masuk ke Malaysia, saya deportasi dari sana. Imajinasi mereka itu seperti itu gitu, ya. Imajinasi khas orang yang mengidap waham kebesaran gitu. Jadi ada sesuatu mereka, tapi itu langsung diskakmat sama misteri gitu kan. Kami nggak minat negara Anda katanya gitu kan, dan nggak mau sebutkan negara Anda itu seperti apa gitu ya. Jadi disebut miskin, gaji cuma sekian, telak dia bilang di situ. Jangan hapus aja Malaysia dari daftar kerja gitu, cuma 5,2 juta, dan kalau masuk ilegal itu eksploitasi. Dan itu juga sebenarnya kenapa saya membuat channel ini, untuk menunjukkan kepada calon-calon TKI yang mau keluar gitu, ya janganlah ke Malaysia gitu, nggak menarik. Malaysia tuh ada banyak negara lain di dunia ini yang menghargai kita sebagai WNI. Tapi itu memang lucu sekali yang disampaikan oleh Misteri tadi, ya. Dia cuma nggak bilang aja, kalau saya kan bilang di beberapa video kan Malaysia itu rasis. Ngapain orang seperti Misteri jadi warga negara Malaysia di sana didiskriminasi, ya kan? Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dikasih kuota, mereka nggak dapat, orang Melayu diutamakan gitu. Di sini kita kan setara, sama semua, ya. Dan dalam banyak hal mereka itu dibatasi di sana. Ngapain? Orang Malaysia nggak tahu itu gitu. Mereka itu dalam tempurung didoktrin oleh ya terutama Melayu Semenanjung, ya, yang mereka mendapat banyak privilege. Mereka pikir semua orang ingin seperti mereka gitu, ya, tapi diskakmat sama Misteri ini itu betul-betul kocak gitu. Kalau di sana dia kan jadi warga negara kelas 2, mereka secara konstitusi itu memang mereka itu haknya tidak sebanyak kaum Melayu di sana, ya. Kalau di sini kita ini kan setara, berbineka tunggal ika, dia bilang. Dan seperti itulah dulu cita-cita bangsa kita ini gitu. Makanya di situ juga saya paling nggak suka orang membuat lokal pride itu di sepak bola itu juga gitu. Karena itu nggak sesuai dengan jati diri bangsa kita.
Karena kita ini ya, namanya WNI kita itu sama. Kita melihat manusia itu, bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, memperlakukan manusia itu setara. Itu cita-cita kita dulu. Cita-cita kita mendirikan bangsa. Karena kalau nggak seperti itu, nggak mungkin bisa berdiri Indonesia ini. Gitu ya, nggak ada loh negara di dunia ini yang berbilang kaum seperti kita, tapi tetap mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara gitu ya. Dan ini maksudnya, dan misteri di sini, bayangkan ya dulu, ini sih yang ketawa misteri ini. Dulu dia itu betul-betul menyerang saya, ngapain sih giniin Malaysia gitu kan. Biarin aja mereka ngomong apa, ternyata dia nggak tahan juga. Ya siapa yang tahan kayak begitu coba. Enak aja dia bilang misteri ini posting seperti itu karena nggak mau gagal menjadi warga negara Malaysia. Itu kan lucu ya. Dan apa namanya ya, apalagi kalau mereka yang komentar itu mengikuti postingan awal dari misteri ini. Sebenarnya awalnya dia itu ingin menjadi jembatan gitu ya. Dia memperlakukan orang-orang Malaysia ini, ya Melayu Semenanjung ini, layaknya manusia normal gitu ya. Sebenarnya manusia normal yang kalau kita baik mereka jadi baik. Ya kalau mereka kita puji, mereka akan balas memuji gitu. Orang Malaysia, Melayu Semenanjung itu nggak begitu. Kita puji mereka nginjak gitu. Ya kita terlihat lemah itu kita dianggap babu. Makanya kita perlu channel-channel seperti ini ya. Nah kalau memang yang namanya babu beneran, ya itu mereka manfaatkan. Karena mereka tidak berani berhadapan langsung dengan kita. Berhadapan wajah seperti ini. Untuk berdebat langsung itu nggak berani. Mereka nggak ada yang berani ya sampai saat ini. Yang mereka majukan ya orang-orang kita sendiri yang udah mereka bayar. Ya, seperti saya sebut di video sebelumnya, kalau berapa sih dapat dari YouTube ini? Nantilah saya kapan-kapan saya buka pendapatan saya di YouTube ini. Paling banyak saya pernah itu dapat itu pun paling Agustus tahun lalu 5 juta sebulannya. Atau 3 juta, sisanya paling nanti 2 bulan sekali dapat 1.600.000 karena setiap 1.300.000 baru ditransfer gitu ya. Jadi nggak banyak dari YouTube ini, makanya saya sebut ini namanya channel perjuangan gitu ya. Nanti kalau cari duit itu di bola nanti. Nah jadi seperti itu kita lihat ya. Dan ini kita lihat juga ya untuk orang-orang yang masih rasis. Misteri ini adalah gambaran dari mayoritas saudara-saudara Tionghoa kita. Mereka begitu mencintai Indonesia. Sampai orang Malaysia itu banyak yang heran loh. Begitu di Australia, itu kan banyak sekali orang Indonesia dan mereka tuh kebanyakan itu etnis Tionghoa. Kalau mereka etnis orang bangsa, mereka bukan etnis ya, bangsa Cina, Malaysia itu di Australia ngomong pun nggak mau dia orang Melayu. Ada upacara 17 Agustusan kalau kita ya, mereka hari merdeka mereka nggak ada itu mereka terlibat. Sementara kalau kita di Australia itu saudara-saudara kita etnis Tionghoa nggak ada bedanya sama kita. Mereka itu paling semangat, paling aktif itu untuk menyiapkan 17-an gitu, bukan cuma di Australia, di Amerika, di mana-mana gitu. Dan kalau yang ikut video beberapa waktu yang lalu ya, yang orang-orang Tionghoa yang bukan WNI yang sekarang kembali ke negara Tiongkok sana, mereka pun masih merayakan 17-an, mereka masih begitu cinta Indonesia gitu, itu bedanya. Dan seperti kata misteri tadi, inilah kita. Negara kita itu negara yang berbineka tunggal ika dan kita patut bangga dengan itu. Nah, orang-orang Malaysia yang rasis nggak tahu dia, dan benar kata misteri, kita ini udah di arah yang benar meskipun sekarang kita belum sampai ke taraf secara ini ya, secara rata-rata Indonesia kita belum sampai ke taraf penghidupan seperti Malaysia, tetapi di beberapa titik tertentu, misalnya di provinsi tertentu, di Jakarta, Kalimantan Timur, kita jauh lebih baik daripada Malaysia secara umum gitu. Jadi kalau kita bisa melihat Malaysia itu seperti satu provinsi, ya mereka itu cuma provinsi yang lebih kaya aja gitu. Ya karena penduduk Malaysia sama dengan Jabodetabek, dan GDP Jabodetabek Malaysia itu sama. Gitu ya, tapi kita bukan punya hanya Jabodetabek, ada Surabaya, ada Kalimantan gitu, dan beberapa wilayah yang sebenarnya secara GDP, pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan itu lebih tinggi dari Malaysia. Jadi
Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mereka.